Sholat fardu menjadi pintu gerbang yang menghubungkan manusia dengan Robnya. Walaupun demikian, tahukah kalau jumlah ibadah sholat awalnya diperintahkan, termasuk umatnya adalah 50 kali. Ya, berkali lipat jumlah yang dibandingkan yang diamalkan sekarang. Ya kan? Nah, hal itu dikisahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ceritanya tentang mengurangi makan, antum sebutkan. Ya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. 50. Gak bisa kerja bro. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu ia bertanya, apa yang diwajibkan Robmu atas umatmu wahai Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, 50 sholat. Musa berkata, kembalilah kepada Robmu dan mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Berarti Musa pernah menguji. Gak sanggup. Nah, beliau bersabda, maka saya pun kembali kepada Robku seraya berkata, wahai Robku, ringankanlah untuk umatku, maka dikurangi sampai 5 sholat. Ini pun ada matan sejarahnya sampai 5 itu. Ya. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Tadi Rob, setelah perintah sholat 5, baru tersebut nama Allah. Terima dulu ya, terima dulu makna ini ya. Ya. Kalau antum nggak sholat jangan boleh nyebut Allah loh. Sholat enggak nyebut Allah. Zuhur, asar, antum kalau nggak sholat sebutnya Rob. Kalau sholat sudah dilakukan, apalagi tepat, boleh ada hak menyebut Allah gitu. Aneh nggak jadi ondong ya? Enggak, terima dulu aja. Nah, terima dulu aja. Maka Allah memerintahkanku kepada 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah Robmu dan mintalah keringanan. Kata Musa. 5 suruh kembali lagi ke Allah. Ini betul ini, hadisnya sahih. Kembali lagi. Apa jawaban Nabi? Maka terus menerus saya pulang balikan setelah 5 tadi. Maka Nabi berkata, sungguhnya saya telah kembali kepada Robku. Tapi saya pun malu kepadanya. Enggak ngomong. Menerima sholat 5 waktu. Hadis riwayat Muslim. Enggak ngomong. Hadis tadi menunjukkan Allah telah meringankan ibadah sholat bagi manusia, umat Muhammad, dengan 5 waktu sholat. Tetap dihitung mengerjakan 50 kali sholat. Begitulah perkara sholat ini sangat merugi orang yang tidak sholat. Karena tetap dihitung 50 kali sholat kepada umat Muhammad. Ini tidak terjadi pada umat-umat sebelum Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj dijelaskan pada Quran surat Al-Isra, ya. An-Najm, baca saja Al-Isra ayat 1. Baca. Itu ayat kedua pada tahajud. Ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla
Maha suci Allah yang telah berjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Setelah perintah 5 sholat, amalan yang di atas mendekati wajib dan kita boleh sunat adalah ditahajudkan. Nah, sampai nanti mewajibkannya karena mulianya amalan ini, maka di sini Allah boleh menyebut Allah Subhanallahu ladzi, ya, Maha Suci Allah. Ini nanti akan memperdalam lagi pada waktu manakib dan pada waktu Isra Mi'raj. Peristiwa Mi'raj dalam Isra Mi'raj dijelaskan pada surat An-Najm juga, di samping Al-Isra ayat 13 dan 15. Anu yang baca ayatnya. Di ayat 13 Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazalatan ukhra. Ayat 13 tuh. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Ya, itu artinya di ayat 14 inda sidratil muntaha. Di waktu yang lain itulah jawabannya waktu itulah disebut sidratul muntaha. Pertanyaannya, sidratul muntaha itu adalah tempat intelektual tertinggi pada waktu antum. Tidak ada waktu. Nafi wakat. Gimana cara nafi wakat? Susah nafi wakat, mahal ilmunya, bayar. Ngaji tentanel kan ada, mundur bisa, maju bisa, gitu kan, bacalah bisa langsung tuh. Itulah kalau ilmu wakat itu dasarnya adalah sidratul muntaha. Ayat 15, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jadi dekat itu. Kalau nafi wakat, Bapak udah nafi wakat ya Pak. Bapak udah berendengan dengan teras surga. Jadi di sini bisa ke surga ya bisa, tapi belum bisa masuk. Ya gitu ya. Di Barja Pak, alam. Nama alam itu adalah Barja. Kapan masuk Barja? Mati dulu tuh. Makanya di Barja itu orang itu tepatnya di teras surga. Kan ada terangnya itu. Pernah dibahas kalau saya. Udah ya. Jadi bapak-bapak boleh gak masuk Barja? Boleh. Ya amalin lanjut tadi dengan 2 surat tadi. Apa ya? Enggak tahajud minta istri. Salah tempat lah. Penutupnya itu. Ya. Jadi dengan penjelasan tadi dari firman Allah Al-Quran, maka tak ada alasan bagi seorang muslim tidak mempercayai peristiwa tadi. Ya. Apalagi Isra Mi'raj membawa sejumlah hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Salah satunya kewajiban sholat 5 waktu sehari sesuai perintah Allah dengan hikmah waktunya yang sudah Allah tentukan. Kan hikmah waktunya ditentukan. Selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kebesarannya dalam peristiwa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam wujud jasadi. Ya, karena ada yang bahas ruhnya. Peristiwa Isra Mi'raj secara umum diperingati setiap 27 Rajab pada tahun ini, jatuh 27 Rajab 2022 1443 Hijriah, hari Senin 28 Februari 2022. Sekarang 22 ya. Nah, tolong catat itu. Nanti itu dengan manakib.
Dalam tahun ini sebulan lagi insya Allah kita peringati agak lebih berbeda, ya. Karena ini penting di majelis ini insya Allah, ya. Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Isra. Namanya Isra. Horizontal. Gini. Isra. Horizontal. Lantas dari Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, Mi'raj. Gini. Pas Tanajul begini. Sudah Tanajul jangan digituin, Pak. Kalau dari jalan sana nanti lain ceritanya. Harus umi. Ingat dengan umat. Gitu. Duduk ya. Sidratul Muntaha naik ke atas. Kan nggak tinggal di sana. Kalau antum pasti tinggal sana. Onde surga, Pak. Onde. Itu Halimatus Sadiah dunia nggak ada. Kalau udah ngeliatin kamu Halimatus Sadiah kan ada iman kita yang melihatnya Halimatus Sadiah aja. Udah ke surga aja. Nggak akan turun. Gua nggak turun deh. Dijamin walaupun di teras. Itu hebatnya Mi'rajul Mu'min. Nggak mau turun, Pak. Nabi karena mulianya mau turun. Bayangin. Makanya ninju nggak boleh gini, Pak. Nggak kena. Karena kita di atas. Betul. Harus turun dulu. Duduk. Gitu. Susah bener ngajian dong. Enggak, pakai iktibar dulu deh. Nanti paham deh maksudnya ya. Jadi dari Baitul Maqdis ke Mi'raj, kemana? Ke waktu inti. Sidratul Muntaha untuk makmum. Untuk mukmin, untuk umatnya. Enggak sama. Kan kalau di sana waktu itu udah mendekat. Kecepatannya berbeda. Bisa diamalkan enggak? Udah, lupain yang macem-macem. Allahu Akbar. Masuk kan lagi? Bener kan nih? Ya, masa dianggap klenik kaji ini becikui begitu. Ada di sholat semuanya. Jadi apa? Perlu ilmu bakat. Sangat penting. Itu yang nggak dibahas di luar. Nggak dibahas sayangnya. Hanya dengan waktu 1 malam. Masuk akal nggak, Pak? Pakai ini. Nggak mungkin ini nggak terjadi. Karena buktinya di waktu Isra itu melewati jalan Khalifah. Khalifah itu membuktikan ada kilatan. Dan Khalifah itu cerita, itu Muhammad. Negur lagi. Ini yang nggak dibahas di luar. Ya. Terjadi pada 621 Masehi. Kalau ditanya ada bukti, ada. Secara manusianya. Tahun setelah Nabi Muhammad melepas kepergian wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Nah, ini dibahas. Dibahas apa? Allah menghibur. Enggak begitu, bro. Katanya menghibur Nabi gitu. Dengan dijalanin kalau di sekarang wisata. Wisata. Mati bini wisata spiritual itu orang tuh. Gak bisa begitu. Pemahamannya harus beda. Jadi jelang Isra dan Mi'raj, Nabi bermalam di rumah sepupu beliau. Namanya Hindun binti Abu Thalib. Juga dikenal dengan Ummu Hani. Ya. Setelah tidur sejenak, Nabi bangun. Setelah bangun, Nabi mengunjungi Ka'bah. Ya. Di sana timbul mati maknawi. Maknawi bukan isi. Tertidur. Ya. Ngantuk. Hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang. Lanjutin makannya. Nanti disengkut dalam mimpi dia Isra Mi'raj. Ngaco ini. 3 kali membangunkan Nabi. 3 kali. Colek. Baru bangun Nabi. Artinya dalam keadaan sadar. Tuh, nah. Oleh Jibril, Nabi dibawa mendekati buruk.
udah ada buruk. Nah, mirip seperti kuda, bersayap putih. Udah nggak terima tuh. Mana buktinya mirip kuda? Kan susah itu Pak, kalau menyebut kayak gitu. Dengan perantaraan buruk inilah Rasulullah dan Jibril. Pertanyaan buruk apa Pak? Di samping Nabi itu kayak kilat Pak. Pas dibersihin masuk. Gitulah logikanya. Jadi Bapak kalau logikanya gini Pak. Bapak-bapak kalau pengen cepat ke Barjah, ada kilat, Bapak diam di atas itu Pak. Langsung di Barjah. Benar nggak Pak? Gitu. Iya benar itu. Langsung di Barjah itu. Sekilat, Sidratul Muntaha. Jadi anu coba menyandarkan pola berpikir yang benar gitu. Itu yang disebut buruk. Buruk itu kilat. Jadi Jibril melintas malam terbang di atas Jarul Khalifah. Jadi ya ada Jarul Khalifah tuh. Ya. Kafilah bukan khalifah yang sangat dikenal oleh beliau. Hingga sampai di Baitul Maqdis, Yerusalem. Di tempat tersebut Rasulullah mengerjakan sholat berjamaah. Nah, kan belum tahu sholat. Sholat ala siapa? Nanti ngebahas di sesi besoknya. Nah, beliau ditawari gelas berisi anggur dan susu. Nabi membeli susu. Iktibarnya apa? Secara simbolis adalah tengah-tengah. Jalan tengah-tengah antara askestisme dan hedonisme, antara lahiriah dan ruhaniah. Bukan ruhani saja, bukan lahiriah saja. Jadi tengah-tengah. Sakit dengan trauma sakit, dua-duanya harus dialami. Ya, kira-kira gitu. Jadi dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad melakukan dimikrajkan. Pertanyaannya, Isra itu pakai buruk nggak? Pakai buruk. Pakai buruk juga, bukan pakai kuda. Karena begitu cepatnya. Tapi yang satu ke sana, yang satu ke sana, namanya ya. Nah, ke sana. Waktu Isra bertemu dengan kafilah. Kafilah itu yang menjadi bukti lahir nanti di Mekah, ya. Dari Baitul Maqdis Nabi Muhammad melakukan mi'raj melampaui ruang dan waktu. Dalam konsep bahasa dunia, melintasi 7 langit bertemu dengan beberapa nabi terdahulu, di antara Adam di langit pertama, Isa di langit kedua, Yusuf di langit ketiga, Idris di langit keempat, Harun di langit kelima, Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Terbalik ke Pak? Dibalik bahasanya. Karena otak kita akal, maka Adam di awal-awal. Duduk gak? Tunggu dulu, nanti bahas. Ya. Nabi Muhammad akhirnya tiba di Sidratul Muntaha, itulah puncak pengetahuan nol waktu. Nung berani ngomong gitu? Nol waktu. Yang dicapai oleh yang namanya makhluk Allah, manusia. Belum tercapai oleh siapapun juga. Segala sesuatu di atas itu misteri. Hanya diketahui Allah semata. Hal ini difirmankan, bukan kata andong. Kalau ini sudah difirmankan. Dibaca Ikhwan An-Najm 53, 16, 17, 18. إذ يغشى السدرات ما يغشى ما زاغ
Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar. Ini belum terima sholat apa? Belum terima perintah sholat. Arti kata belum diberitahu nama Allah tetap Rabb-Nya gitu kan. Nama Allah itu ada setelah perintah sholat ya. Jadi jelas di sini di Sidratul Muntaha. Mi'raj dan perintah sholat di Sidratul Muntaha, Nabi mendapatkan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam bagi umat beliau. Jadi wasilah di sinilah kena wasilah dan apa yang disebut kalau sholat itu kan ada yang disebut sholawat. Maka 5 itu bisa sama dengan 50 berkat Nabi tadi. Nabi 50 waktu alam ya diandung. Tapi Nabi perintahnya berdasarkan dari ayat ini 50. Jadi begini, itu pasti ada hikmah. Bukan cara Nabi Musa. Nabi Musa tentu disuruh juga karena Allah ya. Ini untuk kita sampai Nabi merasa malu. Ya, itu ada hadis dan sahih. Pengaruh Isra Mi'raj bagi umat Islam ketika pagi hari tiba, Nabi Muhammad yang sudah tiba di rumah Ummu Hani mengisahkan 2 peristiwa luar biasa tadi. Itu kan 2 peristiwa, Isra dan Mi'raj. Mendengar cerita itu, Ummu Hani membujuk Rasulullah untuk tidak menyebarkan ceritanya kepada orang. Gitu ceritanya. Karena di tengah kebencian kaum kafir Quraisy, kisah tadi akan mudah dijadikan bahan fitnah dan menyerang Islam. Namun Nabi Muhammad SAW bersikeras untuk menyampaikan peristiwa yang dialami beliau semalam. Kaum kafir Quraisy mendapat momentum. Jika banyak orang mendengar kisah, para pengikut Muhammad diperkirakan akan yakin bahwa pemimpin mereka dajjal, gila. Peristiwa Isra dan Mi'raj sampai pula di telinga Abu Bakar. Awalnya ia mengira ini hanyalah dusta yang dikarang oleh para musuh Rasulullah. Awalnya Abu Bakar aja ragu. Disangka itu yang difitnah oleh para musuh Rasulullah. Namun setelah mendengar Nabi sendiri yang bercerita, Abu Bakar langsung yakin peristiwa itu benar adanya. Dan kalaupun demikian yang dikatakan, tentu beliau berbicara sebenarnya. Beliau mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Rabb dari langit ke bumi pada waktu malam atau siang, kata Abu Bakar, dan aku meyakini yang kalian permasalahkan cuma sepele saja. Dari keyakinan Abu Bakar langsung As-Siddiq dilepas, diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Makanya gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq awalnya ada di Nabi. Maka kalau kita memberi Fatihah kepada sahabat harus dibawa As-Siddiq, itu perintah Nabi. Sampai Pak? Pencopotan gelar itu bukan dia tidak ini, tapi diserahkan langsung kepada Abu Bakar karena peristiwa Isra Mi'raj tadi. As-Siddiq bermakna saksi kebenaran atau orang yang meyakini kebenaran. Kejarlah kebenaran dulu pada tiap maqamat sholat. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Jangan kejar jatiahnya, nanti dajjal. Isra Mi'raj menjadi ujian bagi umat Islam dalam meyakini agama dan jalan hidup kita menyeluruh. Percaya atau tidak seseorang terhadap peristiwa ini tidak berpengaruh bagi Allah dan ajarannya, tidak. Namun orang yang mendapatkan hikmah, mengerti ilmunya, sandarannya benar, insya Allah antum sendiri bisa mi'rajul mu'minin, bukan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita bahas perkara ini juga masih, karena banyaknya perkara ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Baik doa dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi